Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan yang berbahagia ini anak-anak kita diperkenankan bertemu ya, meskipun secara virtual di pembelajaran IPA SMP Negeri 1 Batu Retno. Tentu saja kesempatan untuk bisa bertatap muka secara virtual seperti yang kita lakukan saat ini menjadi momen yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa begitu ya, ketika mungkin kalian mendengar sendiri, melihat sendiri setiap hari, setiap saat kita mendengar suara ambulan, kemudian kabar di televisi maupun media lain tentang perkembangan jelas sampai saat ini juga belum selesai. Sekali lagi kita bisa bertemu seperti ini menjadi kesempatan nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu kita syukuri dengan senantiasa kita memanfaatkan momen ini, kesempatan ini untuk bisa bertatap muka, untuk bisa melanjutkan Batu Retno ini. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menyapa sebagai titik sampel dulu saja ya, apakah suara Pak Agus bisa diterima dengan baik. Di layar saya pantau ada Linda Lestari, bisa menyalakan mikrofonnya Linda. Cek sound. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, bisa konfirmasi suara Pak Agus, gambar bisa diterima dengan baik, Linda? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian ada Raka dari 9D, sudah ready di depan layar juga, bisa nyalakan mikrofonnya Raka. Selamat pagi Raka. Pagi, Pak. Oke, kabar baik hari ini? Baik. Sudah sarapan? Ya. Alhamdulillah. Siap mengikuti pelajaran ya Raka ya? Pak. Iya, oke, terima kasih. Dan anak-anak sekalian, kita masih akan memantau dulu beberapa titik ya untuk memastikan koneksi di sini dan di situ bisa terhubung dengan baik begitu. Dari Raka saya akan lanjut ke Larasati, Sukardi, Larasati, Jackson, bisa nyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, bisa konfirmasi suara Pak Agus diterima dengan baik di lokasimu, Mbak? Bisa, Pak. Oke, terima kasih. Berarti tidak ada masalah ya, Mbak? Ya? Tidak, Pak. Oke, terima kasih. Dan kita cek satu titik lagi. Oke, adalah Fadilah Toti Pratama. Bisa cek sound, bisa nyalakan mikrofonnya. Fadilah Toti. Selamat pagi. Bisa nyalakan mikrofonnya, Mas? Oke, bisa konfirmasi suara Pak Agus bisa diterima dengan baik di lokasimu? Oke, sepertinya mic-nya belum on ya. Silakan nanti yang disapa Pak Agus untuk bisa menyalakan mikrofonnya. Berarti kita lanjut ke titik lain untuk menguji. Ada Auli Yauning Tias. Tias, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Pak. Oke, bisa konfirmasi Tias, suara bisa diterima dengan baik di lokasi Tias? Bisa, Pak. Oke, layar juga bisa diterima dengan baik ya, Tias ya? Bisa. Baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah, anak-anak sekalian, di pagi yang bahagia ini saya bisa melihat wajah-wajah cerah kalian menghiasi layar gitu ya, dan seragam yang mungkin sudah lama tidak dipakai, hari ini dipakai lagi begitu, semoga masih muat, terutama yang biasanya kelas 9 itu perkembangannya sangat cepat begitu, dan bisa jadi kalian juga demikian, perkembangan badan tubuh kalian semakin cepat sehingga di kelas 9 bisa jadi seragamnya kurang bisa atau mungkin sudah nggak muat lagi begitu ya. Dan pagi hari ini sekali lagi Pak Agus terhibur dengan wajah-wajah ceria kalian di layar begitu, dan kita harapkan
saat ini di menit ketiga Jackson gabung 130 baru 130. Kita harapkan nanti semua siswa bisa bergabung bersama kita. Dan kalian bisa lihat di layar wajah-wajah ceria kalian pagi hari ini ya. Boleh tertawa dulu, saya ambil screenshot pagi hari ini, dokumentasinya hitung mundur ketiga, nanti tersenyum terbaik. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu untuk dokumentasi pagi, nanti kita akan terus dokumentasikan ya sampai dengan selesainya pembelajaran kita hari ini. Kita nanti akan sampai jam 8.30. Oke, sebelum kita lanjut, anak-anak memang kemarin dari sekolah menginfokan ada perubahan jadwal. Satu hari sekarang hanya ini ya 4 jam pelajaran ya, atau 6 jam pelajaran. Kemudian untuk IPA sendiri, kalau dulu ada 2 pertemuan, ada 2 hari begitu, sekarang kita tinggal 1 hari saja, hari Selasa. Oleh karena itu nanti kita ada penyesuaian, Pak Agus dan Bu Karyem akan bergantian, prinsipnya begitu. Pak Agus dan Bu Karyem akan bergantian mengajar kalian di kelas 9. Gitu. Kemudian, oke, sambil dilihat wajah-wajah kalian di layar seperti itu ya, anak-anak sekalian. Info pertama tentang perubahan jadwal, kemudian info kedua akan Pak Agus sampaikan tentang ini. Microsoft Teams yang kita gunakan, ini sedianya kita gunakan untuk meeting begitu, dan beberapa waktu yang lalu Pak Agus menambahkan info di Microsoft Teams ya. Tadi sudah saya pantau beberapa anak sudah muncul di Microsoft Teams-nya. Kalau kalian buka Microsoft Teams ya melalui handphone, nanti saja saya tunjukkan dulu saja ya. Kalau kalian buka Microsoft Teams di handphone, oke, yang baru mikrofon bisa di-off-kan dulu ya. Oke. Maka di HP kalian akan nampak ada channel atau saluran ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya saluran. Yang pertama channel general atau umum itu. Kemudian yang kedua adalah channel materi semester 1. General dan ada channel materi semester 1. Oke. Ternyata masih ada mic bocor. Sekali lagi yang baru bergabung dipastikan mic-nya di-off-kan ya. Dipastikan mic-nya off. Saat ini 133 yang bergabung, masih kita tunggu. Sambil Pak Agus akan lanjutkan penjelasannya. Di Microsoft Teams kalian saat ini ada tambahan 1 channel, yaitu channel materi semester 1. Untuk materi nantinya akan dipasang oleh Pak Agus di channel ini ya. Materi-materi dari Pak Agus ada di sini. Materi Bu Karyem ada di Google Classroom, sehingga biar nggak campur gitu ya. Yang dari Pak Agus ada di Microsoft Teams, yang dari Bu Karyem ada di Google Classroom begitu. Biar kalian tidak bingung, ini tadi Pak Agus yang mana ya, yang Bu Karyem yang mana, kan malah ribet. Oleh itu kita pisah saja Microsoft Teams yang kita install, yang sudah kita pasang di HP. Nantinya juga kita gunakan untuk mengakses materi-materi dari Pak Agus akan Pak Agus sajikan di Microsoft Teams di HP ya. Kalian bisa akses dari laptop juga bisa. Kalian nanti bisa membuka Microsoft Teams dari laptop, bisa Pak Agus berikan tutorialnya. Kemudian yang pertama, setelah Pak Agus menambahkan materi semester 1 di Microsoft Teams, pagi tadi Pak Agus sudah menyajikan 1 materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai listrik statis ya, mengenai listrik statis. Silakan nanti materi ini setelah dibahas oleh kalian lanjutkan cari sendiri. Pasang di Microsoft Teams. Bentar, perangkat Pak Agus ada gangguan. Cek sound 1 cek sound. Oke. Nah, kenapa Pak Agus taruh di Microsoft Teams? Agar selain dijelaskan Pak Agus, kalian nanti juga bisa mempelajari secara mandiri, ya, bisa mempelajari mandiri. Pak Agus taruh di ini, di apa namanya? Di channel materi semester 1.
channel materi semester 1 atau saluran. Mungkin kalau handphone kalian settingannya bahasa Indonesia, yang muncul di sana infonya adalah ada saluran 1 yang tersembunyi, nanti diklik saja begitu ya. Nanti muncul saluran atau channel materi semester 1, materi sudah dipasang Pak Agus di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan kalian belum bisa meminjam buku di perpustakaan karena ada aturan PPKM, tidak diperkenankan ke sekolah dulu ya, PPKM darurat, dilanjutkan PPKM level 4 ini. Solusinya untuk buku paket IPA sudah Pak Agus pasang di kelas Microsoft Teams juga ya, di tim. Sekali lagi untuk buku paket sudah Pak Agus pasang di Microsoft Teams, silahkan nanti dibuka Microsoft Teams-nya, kemudian ini ada channel general di sana Pak Agus sudah tambahkan buku paket versi elektronik atau e-book ya, electronic book. Silakan nanti dibuka-buka ya buku paketnya dari Microsoft Teams. Sehingga Microsoft Teams ini sangat memudahkan kita bisa nyajikan buku, bisa nyajikan materi dari web, dari YouTube, bisa untuk meeting seperti ini ya, sehingga dengan demikian bisa memudahkan kita. Itu informasi awal terkait dengan jadwal, terkait dengan penggunaan Microsoft Teams untuk menyajikan materi maupun buku paket yang sudah Pak Agus siapkan. Untuk kali ini anak-anak sekalian, kita akan membahas tentang materi listrik statis ya, listrik statis. Seperti yang sudah disampaikan Pak Agus di pertemuan sebelumnya bahwa kelas 9 semester 1 ini ada 5 pokok bahasan, ada 5 tema, dan Pak Agus nanti akan membersamai kalian di 2 tema. Yang pertama tentang listrik statis dan yang kedua tentang listrik dinamis. Begitu ya. Silakan nanti kalian bisa pelajari dari Microsoft Teams di channel ini. Untuk sementara kamera bisa di-off-kan dulu biar hemat kuota ya, kamera bisa di-off-kan dulu, enggak apa-apa. Nanti pada saatnya kita akan buka lagi ya, biar hemat kuotanya. Kamera sementara bisa di-off-kan dulu, tetap standby di depan layar ya. Oke, kita akan lanjutkan anak sekalian. Di materi ini, listrik statis, Pak Agus sudah berikan pengantar di sana ya. Listrik statis bagian 1, disebut bagian 1 karena nanti ada bagian 2, ada bagian 3 dan seterusnya ya, kita potong-potong biar tidak terlalu banyak materinya. Nah, di bagian 1 ini Pak Agus mengangkat satu peristiwa yang mungkin berkaitan dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Kalian pernah tentunya menggosokkan sisir gitu ya, sisir digosokkan di rambut. Ya, kemudian setelah menggosokkan sisir pada rambut, pernahkah kemudian sisir ini atau mungkin kalau waktu SD praktek dengan penggaris plastik ya. Penggaris plastik digosok-gosokkan di rambut, kemudian didekatkan pada benda-benda yang kecil seperti potongan kertas. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini yang termasuk di materi listrik statis ya, listrik tetapi tidak mengalir, itu namanya listrik statis. Listrik yang tidak mengalir. Berbeda dengan listrik yang kita gunakan untuk menyalakan televisi, untuk menyalakan lampu, kemudian untuk ngecas HP, itu adalah listrik yang mengalir, itu nanti masuk di pembahasan listrik dinamis. Baik, kita akan langsung cek anak-anak sekalian, kalau kalian membuka Microsoft Teams di materi tersebut, maka kalian akan mendapatkan ada link materi ya, ada link materi. Pak Agus sudah menyiapkan satu website khusus untuk kalian untuk bisa belajar ya, tinggal diklik linknya, kalian nanti akan dibawa ke websitenya Pak Agus yaitu kelas.sangpengajar.com ya, kelas sang pengajar. Sekali lagi alamatnya kalau kalian pengen mengunjungi setiap saat ya, mudah diingat-ingat, kelas.sangpengajar.com. Baik. Kita akan langsung masuk ke materi pagi hari ini tentang listrik statis bagian 1. Sebagai gambaran di sana saya pasang gambar petir yang memang menunjukkan gejala elektrivitas atau gejala kelistrikan gitu ya, adanya muatan yang meloncat di langit sana. Nah, baik anak-anak sekalian, biar kelihatan akan Pak Agus zoom, Pak Agus perbesar tampilannya. Tadi Pak Agus mengatakan apakah kalian pernah menggosokkan sisir pada rambut, kemudian setelah digosokkan di rambut didekatkan di potongan kertas gitu ya.
Oke, saya ingin mendengar, adakah yang waktu SD sudah pernah mempraktekkan? Jadi diajak gurunya praktek gitu, penggaris plastik digosokkan di rambut, didekatkan kertas. Boleh membuka mikrofonnya? Silakan, saya mulai dari 9A dulu. 9A. Boleh menyalakan mikrofon? Siapakah yang pernah diajak praktek gurunya itu praktek menggunakan penggaris plastik yang digosokkan di rambut? Silakan 9A. Boleh nyalakan mikrofonnya? Sambil saya lihat. Halo 9A. Udah, Pak. Oke, kita akan tunjuk secara acak, ada ketua kelas Agatha, bisa nyalakan mikrofonnya. Sudah, Pak. Silakan Agatha, nyalakan mikrofon dan kameranya. Oke, waktu SD pernah diajak praktek dengan penggaris plastik digosokkan rambut gitu, Agatha? Pernah tapi enggak berlanjut gitu loh, Pak. Cuman sekilas gitu. Oh, enggak berlanjut. Sebatas apa enggak berlanjutnya? Cuman enggak beneran praktek gitu loh, cuman dicoba-coba gitu. Oh, dicoba-coba. Berarti percobaan. Judulnya percobaan. Oke, yang dilakukan saat itu coba-coba ngapain? Penggaris plastik itu digosok di rambut, lalu didekatkan ke potongan kertas. Nanti kayak nempel gitu kertasnya. Oh iya, berarti memang sebatas mencoba itu ya. Betul ya, berarti sudah dilakukan waktu SD. Yang terjadi pada potongan kertas apa, Agatha, saat itu? Menempel ke penggarisnya. Oh begitu. Kesimpulan yang kamu ambil saat itu apa? Oke. Apa? Bisa menyalurkan listrik? Bisa menyalurkan listrik. Apanya yang bisa menyalurkan listrik? Penggarisnya. Oke. Terima kasih Agatha, kita akan dengar pendapat yang lain. Oke. Saya ingin langsung menunjuk nama lain ya. Kita minta yang sudah bergabung. Ada Amanda Fitri Amalia, bisa nyalakan mikrofon dan kameranya. Halo Amanda Fitri, bisa nyalakan mikrofonnya? Ya, halo. Oke, kamera boleh on. Kelas berapa Mbak Amanda? Kelas 9E. 9E. Rumahnya di? Gedawung. Gedawung. Oh, Gedawung. Tonggone Bu Karyem berarti? Iya. Oke. Pernah praktek seperti yang dimaksudkan Pak Agus tadi, waktu SD? Praktek pernah. Ya, terus? Praktek juga. Oh, Macam percobaan ya, percobaan berarti ya. Yang dicoba apa saat itu? Kamu disuruh percobaan apa? Seperti apa? Diceritakan. Semacam penggaris sama yang penggaris digosok-gosokkan ke rambut. Nanti ada kertasnya, nanti kertasnya nempel. Mirip yang diceritakan Agatha tadi ya? Sama. Oke, sama. Apa satu sekolah? Enggak, sama Agatha? Enggak, pindahan dari kelas. Bukan asli sini. Oh, pendatang toh kamu? Oke, makasih. Makasih Amanda komentarnya. Kita akan cek lagi yang lain ya. Dari abjad A sekarang ke abjad B ada Bibiana Bunga. Bunga, selamat pagi. Bisa nyalakan mikrofon dan kameranya? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dulu dari SD mana, Bunga? D1 Batu Retno. Pernah melakukan praktek seperti yang tadi dimaksudkan Pak Agus?
Belum pernah, tapi udah pernah ada materinya, Pak. Oh, ada materinya? Ya. Oh, tidak diminta praktek saat itu ya? Tidak, cuma kayak dikasih contoh dari guru sendiri, Pak. Oh, begitu. Oke. Dikasih contoh, berarti langsung ya guru menyampaikan contohnya gitu, tidak disuruh praktek sendiri ya? Tidak. Oke, makasih Bunga. Dan ini apa namanya, Ya, Pak. anak-anak kalian sekalian, yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah mewakili ya, berarti memang ada yang diminta percobaan sendiri begitu dan ada yang tidak. Oke, secara prinsip kalian sudah memahami bahwa ketika kita menggosokkan penggaris plastik ke rambut, kemudian didekatkan pada potongan kertas, yang terjadi adalah potongan kertas itu akan tertarik ke penggaris karena adanya namanya gejala elektrifikasi, gejala kelistrikan. Oke, lebih jelasnya kita akan lanjutkan materi kita tadi ada di mana ya? Oke, ada di sini. Nah, yang menjadi pertanyaan kenapa kemudian potongan kertas itu tertarik oleh pasir gitu ya, dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini pertanyaan mendasar yang menjadi bahan kita pagi hari ini untuk mempelajari tentang gejala listrik statis. Nah, oke. Yang jelas anak-anak sekalian, kita merasakan nikmat yang luar biasa dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa ya, karena telah menganugerahkan pada kita kemampuan untuk berpikir. Bayangkan hanya dari hal yang sepele, penggaris digosokkan ternyata bisa narik muatan, menarik potongan kertas. Ini kan akhirnya namanya manusia itu punya kemampuan berpikir, berbeda dengan hewan, berbeda dengan makhluk yang lain gitu ya. Nah, dengan akal pikiran ini kemudian akhirnya kita bisa mengambil langkah-langkah untuk terus berinovasi. Untuk bisa menunjang kehidupan kita. Tanpa kita berinovasi maka dipastikan kita akan tertinggal ya. Dulu handphone itu enggak seperti yang kalian pegang saat ini, tipis-tipis, layarnya lebar, enggak. Dulu handphone itu tebal ya, bentuknya tebal begitu, kemudian layarnya kecil, hanya bisa untuk telepon sama SMS. Tapi sekarang dengan adanya inovasi itu kemudian handphone bisa dimanfaatkan macam-macam, termasuk yang kita lakukan pagi hari ini untuk melakukan video conference atau meeting. Nah, dari sini kita pahami bahwa di sekitar kita itu ada listrik yang merupakan hasil pemikiran manusia itu sendiri ya, hasil pemikiran manusia atas sumber yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya listrik ini kemudian kita bisa menggunakan apapun. Kita butuh masak nasi bisa, butuh menyedot air dari dalam tanah pakai listrik bisa, pakai mesin ya. Kemudian kita ingin menyalakan televisi, menyalakan laptop, HP, kemudian semuanya alat-alat elektronik pasti membutuhkan listrik. Sehingga bisa dikatakan bahwa listrik ini sudah menjadi kebutuhan utama kehidupan kita ya. Listrik ini menjadi kebutuhan utama di kehidupan kita ini, bukan hanya untuk lampu televisi saja, tapi semua bidang saat ini kita menggunakan listrik. Bisa kalian bayangkan kalau dalam satu hari kita ini ya mendengar atau mendapati mati lampu gitu di daerah kita, wah sudah luar biasa, kita nggak bisa aktivitas apa-apa, akhirnya mungkin menjadi tidak produktif. Nah ini, sehingga anak-anak sekalian di materi IPA ini memang kita nanti kemudian akan mempelajari lebih detail tentang listrik ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang konsep listrik statis ya, berbeda dengan listrik dinamis. Kalau tadi sudah ditegaskan Pak Agus, namanya saja dinamis. Dinamis itu selalu berubah atau mengalir. Maka yang dimaksud listrik dinamis itu listrik yang senantiasa mengalir, listrik yang mengalir. Listrik yang ada di rumah, listrik yang ada di sekolah, itu listrik dinamis. Nanti membahasnya di bab berikutnya. Kali ini yang kita bahas adalah listrik statis atau listrik yang tidak mengalir. Ya, kata kuncinya ini, silakan poin pentingnya langsung bisa dicatat di buku kalian. Ya, yang kita bahas adalah listrik statis. Listrik yang tidak mengalir, berarti nanti kaitannya dengan konsep kelistrikan, dengan muatan listrik, dengan interaksi dua muatan, kalau ada muatan positif sama muatan negatif bagaimana, ada gaya apa, itu namanya listrik statis. Kita belum membahas tentang alirannya berapa ampere, tegangannya berapa volt, kita belum sampai sana, itu nanti listrik dinamis. Nah, pembahasan listrik statis ini anak-anak kita mulai dari konsep yang disebut dengan muatan listrik. Karena ini teori paling dasarnya.
teori paling dasar itu tentang kelistrikan yaitu tentang muatan listrik. Itu. Nah, baik, muatan listrik sendiri nanti pembahasan kita akan fokus ke bagian paling kecil dari setiap benda yang disebut sebagai atom, ya. Yang disebut sebagai atom itu adalah bagian terkecil suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Itu namanya atom. Ya, boleh kalian tandai, boleh kalian catat, yang namanya atom itu adalah bagian terkecil atau partikel terkecil suatu benda yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Namanya atom. Nah, atom sebagai partikel terkecil suatu benda, suatu materi, ini tersusun atas partikel yang kita kenal dengan istilah proton. Ya, jadi atom itu terdiri atas atau tersusun atas yang pertama adalah proton. Ya, yang pertama adalah proton. Proton ini bermuatan positif. Kemudian yang kedua adalah neutron. Neutron ini tidak bermuatan. Dan yang ketiga adalah elektron. Oke, saya ulang. Atom sebagai partikel terkecil dari suatu benda ini tersusun atas partikel subatom yang pertama namanya adalah proton. Proton itu bermuatan positif, kemudian neutron tidak bermuatan, dan yang ketiga adalah elektron yang bermuatan negatif. Ada 3 ya, proton, neutron, elektron. Gampang ngiling-ngilingi, proton, neutron, dan elektron. Nah, kemudian neutron sendiri dan proton, neutron bersama proton ini membentuk inti atom. Nah, gambarnya yang mana Pak? Iki sing tengah. Ya, yang saya tandai warna merah. Ini adalah proton dan neutron. Oke, saya coret-coret biar kalian paham. Neutron yang tidak bermuatan dan proton yang bermuatan positif itu sebagai inti atom. Ya, membentuk inti atom. Nah, inti atom ini dikelilingi oleh elektron yang tadi kita kenal bermuatan negatif. Oke, kita ulang ya. Ini elektronnya bergerak di sekitar inti atom. Dia mengelilingi inti atom. Oke, saya coret-coret biar kalian paham. Atom tersusun atas proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron membentuk inti atom, sedangkan elektronnya itu bergerak di kulit atom ya, dia bergerak mengelilingi si inti atom. Elektron inilah yang kemudian sangat berkaitan erat dengan fenomena kelistrikan suatu benda. Jadi kalau suatu benda itu memiliki muatan listrik atau tidak, itu kaitannya sama si elektron ini. Lebih jelasnya nanti akan kita bahas. Nah, kemudian bagaimana interaksi antara muatan listrik pada suatu benda, kejadian apa saja di kehidupan kita sehari-hari ya, yang menggambarkan adanya gejala interaksi antar muatan listrik. Kita akan pelajari lebih lanjut. Yang pertama, tadi kata kuncinya ada di elektron. Katanya tadi elektron ini yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan. Berarti kata kuncinya pada siapa? Pada elektron. Dari 3 tadi, proton, neutron, elektron, yang paling memegang kunci adalah si elektron. Yang menunjukkan atau yang memiliki hubungan erat dengan kelistrikan itu adalah si elektron. Sebenarnya apa sih elektron itu? Kenapa dia memiliki peran yang sangat penting seperti ini? Di sini sudah dijelaskan ya bahwa elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang dia selalu mengelilingi inti atom. Dia selalu mengelilingi inti atom. Nah, ketika ada suatu benda yang memiliki elektron dalam jumlah yang sangat besar, melebihi jumlah protonnya, maka dikatakan benda itu bermuatan listrik negatif. Saya ulang, kenapa elektron ini mempengaruhi? Kenapa elektron ini sangat berperan penting dalam kelistrikan? Karena suatu benda dikatakan bermuatan listrik atau tidak itu ditentukan oleh elektronnya. Kalau ada suatu benda yang kelebihan elektron, ya sekali lagi kalau ada suatu benda itu kelebihan elektron, maka dia dikatakan bermuatan listrik negatif.
Ada di kalimat ini ya, saya beri tanda. Benda yang kelebihan elektron disebut benda bermuatan negatif. Kita ulang bahwa benda yang memiliki kelebihan elektron itu disebut sebagai benda yang bermuatan listrik negatif. Sedangkan benda yang kekurangan elektron atau protonnya malah lebih banyak dari elektron, maka disebut benda bermuatan positif. Ada benda bermuatan negatif, ada benda bermuatan positif, berarti ada benda netral. Belum dituliskan di situ. Apa itu benda netral? Benda netral itu benda yang memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kalau protonnya sama dengan elektronnya, maka disebut benda bermuatan netral atau benda netral. Ya, benda netral. Oke, kita ulang, sudah dapat 3 istilah. Benda bermuatan negatif, benda bermuatan positif, dan benda netral. Benda bermuatan negatif tadi adalah benda yang memiliki kelebihan elektron, benda bermuatan positif adalah benda yang memiliki kekurangan elektron, benda netral adalah benda yang memiliki jumlah proton sama dengan jumlah neutron atau jumlah elektron sama dengan jumlah proton, gitu ya. Positifnya sama dengan negatifnya, itu berarti netral. Kemudian kaitannya dengan percobaan yang tadi disampaikan oleh teman-teman tentang penggaris plastik digosokkan di rambut, didekatkan dengan potongan kertas, itu penjelasannya ada di kalimat berikutnya ya. Jika benda, di sini ada kata-kata, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, ini penjelasan dari fenomena atau fakta kenapa penggaris plastik yang digosokkan di rambut didekatkan potongan kertas itu potongan kertasnya akan tertarik. Itu karena ternyata kesimpulannya dua benda bermuatan listrik yang berbeda jenis, ya, satu positif, satu negatif, kalau didekatkan maka akan terjadi gaya tarik menarik. Nah, sebaliknya jika ada benda bermuatan positif, ya, sebaliknya ini, jika benda bermuatan positif didekatkan dengan benda bermuatan negatif, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, berarti sejenis ya, maka akan terjadi gaya tolak menolak. Kesimpulannya, kalau dua benda bermuatan listrik itu berbeda jenis, maka akan tarik-menarik. Kalau sejenis, maka akan tolak-menolak. Nah, interaksi kedua muatan listrik inilah yang kemudian kita kenal sebagai gejala listrik statis. Oke, begitu. Sudah cukup jelas saya rasa, dan kita akan lihat ke bawah materinya. Nah, umumnya jumlah elektron dan proton pada suatu benda itu sama. Ya, biasanya yang ada si penggaris tadi sebelum digosok di rambut itu jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Si kertas tadi juga begitu, jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Itu ya. Sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Karena jumlah proton dan elektronnya sama, maka kemudian benda tersebut menjadi benda netral. Benda netral, benda yang tidak bermuatan. Nah, jika benda netral tersebut kemudian digosok, ya, digosokkan pada benda lain, maka akan menjadikan benda itu bermuatan listrik. Bagaimana caranya menjadikan benda bermuatan listrik? Di sini sudah ada percobaan benda bermuatan listrik, ya. Ini ada pertanyaan buat kalian ya. Jika benda netral tersebut, ya, apakah bisa benda netral itu diubah menjadi bermuatan listrik? Bagaimana caranya? Nah, ternyata caranya di sini disebutkan salah satu cara untuk mengubah benda menjadi bermuatan adalah dengan menggosok benda. Jadi kalau kita punya benda yang netral, agar bisa menjadi benda bermuatan listrik, caranya adalah dengan menggosok.
Itu kenapa kemudian dulu waktu SD kalian diminta melakukan percobaan muatan listrik, alat dan bahan yang dibutuhkan ya adalah satu buah penggaris plastik, kemudian ada potongan kertas kecil-kecil ya, satu buah penggaris plastik dan potongan kertas kecil-kecil. Langkah yang dilakukan, siapkan alat dan bahan, gosokkan penggaris pada rambut yang kering, dekatkan penggaris tersebut pada potongan kertas dan amati apa yang terjadi. Oke, kita akan meminta perwakilan dari kalian untuk mempraktekkan. Saya akan kembali ke layar, silakan dinyalakan mikrofon, dinyalakan kameranya. Saya ulang, silakan dinyalakan kameranya. Oke. Ada yang join satu titik berdua, tidak masalah, yang penting jaga protokol ya. Oke, saya akan menyapa yang sudah tampak di layar. Ini yang cowok mana ini kok dominasi yang cewek ini yang gabung? Masuk rakatok sing lanang, sing liyane nganti ini. Ya. Oke, masih kita tunggu yang belum bergabung, yang belum muncul di layar. Oke, saya sapa ada Wira Aprinuria. Wira, selamat pagi. Bisa nyalakan mikrofonnya Wira. Halo Wira, selamat pagi. Oke, Wira belum menyalakan mikrofon. Halo Wira, bisa nyalakan mikrofonnya Wira. Mikrofon masih off, masih mute. Selamat pagi Wira. Iya, oke. Konfirmasi dulu. Kabarnya baik pagi hari ini? Baik. Baik. Kamu dari kelas 9 apa, Mas? Kenapa? Kamu kelas 9 apa? 9G, Pak. Oke. Rumahnya di Tanjung Sari. Tanjung Sari. Tanjung Sari. Oke, Tanjung Sari. Oke. Di dekatmu adakah penggaris plastik, Wira? Enten, Pak. Ada. Boleh dibantu ambil? Oh, boten. Masa enggak Enten, ada? Pak. Boten enten. Oke, baik. Makasih Wira. Kita akan beralih ke yang lain. Ada Justin. Assalamualaikum Justin. Waalaikumsalam, Pak. Oke. Bagaimana kabar pagi hari ini, Justin? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di dekatmu adakah penggaris plastik, Justin? Ada, Pak. Oke, bisa bantu diambilkan? Sudah. Oh, sudah. Sedang. Di dekatmu adakah potongan kertas, Justin? Sudah, Pak. Oke, baik. Kamu mau nggak mencoba mempraktekkan di hadapan teman-teman yang tadi disampaikan Pak Agus? Boleh, Pak. Oke, boleh. Dan saya akan spotlight biar teman-teman bisa lihat ya. Oke, bentar. Oke, pembelajaran kita belum selesai anak-anak. Pastikan masih mengikuti ya. Pastikan masih mengikuti. Bentar. Kita nanti akan melakukan dokumentasi di tiap kelas, ya akan kita pantau dokumentasi tiap kelasnya, oke-okean begitu nanti, dan nanti kita tanya ketua kelas masing-masing kemana teman-temannya, begitu kalau ada yang sedikit, maka siap-siap saja. Ya. Oke, saya nyari chatnya, oke, FGHIJ, oke, ketemu.
Baik anak-anak sekalian, saya menampilkan Justin di layar ya. Saya menampilkan Justin di layar, bisa kalian lihat Justin sedang memperagakan. Justin boleh sambil cerita yang sedang kamu lakukan, silakan. Baik, saya sedang menggosokkan penggaris. Oke, Justin, ya, ya, sip. Sambil diceritakan, diberi narasi ya, diceritakan. Oke, silakan mikrofonnya di-on-kan, Justin, sambil dinarasikan yang kamu lakukan. Setelah digosok-gosok kan kertasnya terangkat, Pak. Oke, terima kasih Justin, dan apa yang dilakukan Justin bisa dilihat teman-teman semua ya. Apa yang dilakukan Justin sudah bisa dilihat oleh teman-teman semua. Ternyata betul ketika penggarisnya tadi digosokkan begitu, akhirnya bisa menarik ya, bisa menarik kertas yang dipotong kecil-kecil begitu. Ini menunjukkan bahwa benda yang digosok-gosok itu akan menjadi bermuatan listrik ya. Benda yang digosok-gosok akan menjadi bermuatan listrik sehingga bisa menarik benda lain. Nah, silakan nanti anak-anak untuk pertemuan pertama ini nanti kalian diminta untuk melakukan percobaan itu. Silakan dilakukan percobaannya, nanti akan Pak Agus sampaikan lebih lanjut di grup WA kita. Kemudian sekali lagi untuk materi hari ini sudah bisa kalian lihat di kelas tim, akan saya tunjukkan lagi, nanti silakan dibuka kelas timnya untuk menampilkan materi dengan rapi. Sudah kita pisah, yang materi dari Pak Agus ada di Microsoft Teams, materi di Bukwarium ada di Google Classroom gitu ya. Silakan nanti kalian fokus ke saluran atau channel yang baru. Di sini ada materi semester 1 gitu. Silakan diklik. Nah, nanti di sebelah begitu diklik kalian akan mendapatkan materi hari ini, listrik statis bagian 1. Sebenarnya harapannya untuk hari ini kita nanti akan bisa belajar lebih, tapi karena waktunya sangat terbatas ya, tahu-tahu waktunya mau habis, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab jika ada. Silakan. Sementara itu kemudian yang tadi Pak Agus infokan tentang buku paket ya, tentang buku paket sudah Pak Agus siapkan. Silakan kemudian kalian akses buku paket. Kalian belum diizinkan mengambil buku paket sekolah begitu, oleh karena itu sudah Pak Agus beri solusi juga untuk buku paket secara elektronik bisa kalian akses di Microsoft Teams ya. Semua ini dilakukan untuk memudahkan kalian belajar begitu. Sebelum dilanjut mungkin ada pertanyaan, kami berikan waktu kepada kalian semua. Silakan bisa raise hand untuk bertanya secara lisan, bertanya secara langsung. Boleh tentang materi, boleh tentang aplikasi Microsoft Teams, penyajian materi, buku paket, boleh kalian tanyakan. Silakan, boleh raise hand. Boleh raise hand, boleh langsung nyalakan mikrofon kalau memang kesulitan raise hand. Silakan. Hari ini yang bergabung 152 ini saya pantau ya, harapannya nanti lebih banyak dari pekan lalu malah 168. Adakah yang merasa kesulitan bergabung seperti ini? Boleh mewakili teman-temannya yang kesulitan? Silakan, bisa nyalakan mikrofonnya. Apa kendalanya? Begitu.
Oke, ada Anggun, Jackson Anggun. Selamat pagi, bisa nyalakan mikrofonnya. Anggun Desvita. Bisa, Pak. Kepencet, Pak. Halo, Anggun. Anggun bisa mendengar suara Pak Agus? Halo. Baik, sepertinya ada gangguan di perangkat. Baik. Oke, kamu kelas 9 apa, Mbak? Bisa nyalakan kamera juga. Oh, kepencet. Oke, kamu kelas 9 apa, Mbak? Oke, baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, untuk hari ini kita singkat saja. Alhamdulillah ini ada 154 yang bergabung pagi hari ini. Kita akan mengambil dokumentasi. Yang pertama dokumentasi keseluruhan, silakan kamera on dulu. Kemudian nanti kita dokumentasi tiap kelas ya, dokumentasi tiap kelas setelah ini. Yang pertama lengkap dulu, formasi lengkap. Silakan yang belum on kameranya. Sambil menunggu kamera on, saya akan menyapa beberapa dari kalian yang sudah bergabung di sini. Ada Rega Alfiano, bisa nyalakan mikrofon Rega? Bisa, Pak. Jackson, Rega, silakan nyalakan mikrofon ya Rega. Ampun. Halo Rega. Ampun, Pak. Oke, ternyata masih malu-malu ya. Padahal sudah kelas 9, disapa masih malu-malu. Ampun, Pak. Ada Medika, bisa menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum Medika. Ampun. Bisa, Pak. Halo Medika, bisa nyalakan mikrofon? Pak, ya. Oke, Rega kelas berapa Mas Rega? 9 apa? 9D, Pak. Oke. 9D. Enggak ada kendala ya untuk bergabung ya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik, dari Rega kita beralih ke ganti yang Putri di sini, Medika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Rega kita dengar putus-putus ya. Oke, Medika belum on mikrofonnya. Medika, Assalamualaikum. Sudah, Pak. Oke, makasih Rega infonya. Oke, seperti yang sudah disampaikan Pak Agus, kita akan akhiri pembelajaran kita pagi hari ini dengan mengambil dokumentasi. Nanti akan kita cek formasi di tiap kelas seberapa banyak, begitu ya, seberapa banyak yang sudah bergabung di tiap kelasnya. Kelas mana yang paling banyak, kelas mana yang paling sedikit, nanti akan kita evaluasi bersama, ya, akan kita evaluasi bersama. Baik, kita akan mulai dari foto semua kelas dahulu. Kalau ada yang menggunakan laptop boleh dibantu screenshot juga ya, boleh dibantu screenshot juga. Baik. Saya akan menghitung mundur, hitungan 3 ya. Silakan lambaikan tangan untuk teman-temannya dan senyum terbaiknya. Senyum terbaik dan lambaikan tangan untuk teman-temannya. Kita akan ambil fotonya. Silakan. Halo, halo semua, silakan. Iya, oke silakan. Akan kita ambil fotonya dan kita dokumentasikan. Nanti akan kita simpan. Oke, kita cek dulu. Ternyata koneksi bagus, ada kendala.
Baik, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini tadi kita sudah ada sekitar 152 peserta yang bergabung. Harapannya nanti di pertemuan berikutnya anak-anak kita bisa lebih banyak lagi gitu ya, bisa lebih banyak yang bergabung. Kita lakukan meeting seperti anak, maka kita akan bisa menerima materi dengan jelas karena kan penjelasan langsung dari guru ya, berbeda kalau kalian mempelajari sendiri. Baik, oke, kita ulang untuk sesinya. Saya ambil dokumentasi, silakan lihat kamera dan hitungan ketiga, semuanya lambaikan tangan terbaik, senyum untuk teman-temannya, lambaikan tangan terbaiknya. Oke, akan Pak Agus ambil dokumentasinya, kita hitung mundur. Silakan lambaikan tangan ke teman-teman, kita hitung 1, 2, 3. Oke, sekarang hanya 9A saja, yang lain dimatikan dulu. Akan saya simpan dulu untuk foto bersamanya. Saya beri kesempatan 9A, kita ingin lihat ke komposisi 9A pagi hari ini. Ada berapa banyak 9A? 1, 2, 3, 4. Oke, baru separuh. Kita tunggu 9A, komposisi 9A. Oke, acungkan jempol untuk teman-temannya, kita akan ambil gambarnya. Acungkan jempol untuk teman-temannya, semuanya 9A. Formasi terbaik 9A. Kita akan ambil gambarnya. Oke, silakan jempol dulu, nanti akan saya hitung. Silakan 1, 2, 3. Oke, 9A saya simpan. 9A bisa mematikan kamera dulu, kita ke 9B. Berapa banyak 9B hari ini? Silakan 9A matikan kamera, kita beralih ke 9B. Loh, 9B mana ini 9B? Ayo 9B. Yang merasa 9B nyalakan kamera, yang lain dimatikan dulu kameranya. 9B. Ada Dewi Laras, ada Fitri Wahyu, Amelia, ada Rifana, ada Arlin. Oke, ada Imtinan, ada Afrila, ada Gerlin, ada Fadilah. Oke, sudah mulai bermunculan. Ada Maharani, ada Arsyad, ada Atika, masih kita tunggu. Muhammad Syarifuddin, ada Hanifan. Oke, ada Jonata Eka, 9B, terima kasih. Tunjukkan jempol untuk teman-teman kalian. 9B akan kita ambil gambarnya, kita hitung mundur jempolnya mana untuk teman-temannya. Ya oke, diberi jempol temannya, kita hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih 9B. Dan kita berlari ke 9C, silakan 9B kamera di off-kan dulu. Ke 9C, akan kita lihat seberapa banyak yang gabung 9C pagi hari ini. Halo 9C baru Amelia Fajar, ada yang sudah dimatikan ya. Kita sekarang ganti 9C, ada Rozaki Hartoyo. Silakan Rozaki Hartoyo ini masuk pakai guest, belum pakai akun. Nanti diaktifasi akun yang dari Pak Agus ya. Rozaki Hartoyo baru masuk sebagai tamu, sebagai guest. Tanya temannya. Nggih, nanti tanya temannya nggih, Rozaki ya. Tanya temannya bagaimana cara aktivasi akun. Ben pakai akun masuknya kayak teman-temannya. Oke, 9C kita tunggu 9C. Halo, yang lain mana? Ada Aldo, ada Fitria, ada Dwi Kartika. Masih kita tunggu, nanti di akhir kita foto bersama lagi. Jangan meninggalkan dulu. Ada Ria Citra. Oke. 9C sama dengan tadi, jempol terbaik untuk teman-temannya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih 9C dan kita beralih ke 9D. 9C bisa mematikan kameranya. Ada berapa banyak 9D yang bergabung hari ini? Kita tunggu 9D. Halo, silakan 9D memunculkan diri. 9C dimatikan kameranya. 9C matikan kamera. Kita lihat 9D ada berapa banyak di sini. Ada Aufa, ada Linda, ada Rega, ada Vira, ada Sandi, oke, ada Raka, ada Arka, ada Talita. Oke, semakin banyak yang bermunculan. Kita beri jempol terbaik untuk teman-teman yang kompak pagi hari ini di pembelajaran IPA. Jempolnya tunjukkan senyum terbaik, kita akan hitung mundur.
Silakan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih 9D dan kamera bisa dimatikan. Kita ke 9E. Kita 9E, silakan dinyalakan kameranya. Ada berapa banyak 9E yang bergabung pagi hari ini? Ada Fatudin, ada Adventus, ada Eka Wahyu. Oke, Fatudin Nadif. Ada Eka Wahyu Putih. Eka Wahyu Putih, setelah ini tanya teman bagaimana aktivasi akun ya. Nanti Microsoft-nya pakai akun nggih, Mbak Eka Wahyu ya. Eka Wahyu nanti setelah ini aktivasi akun. Nggih, dari Pak Agus. Tanya teman-temannya, sudah bisa temannya. Ada Yazid Akbar, ada Fatudin, HP-mu mbok gawe miring tapi enggak di setting auto rotate-nya Mas. Jadi melu miring ya. Auto rotate-nya belum diaktifkan. Ada Afifah, ada Titi Handayani 9E baru muncul 1 2 3 4 5 6 7 8 10. Ayo baru 10 9E, masih kita tunggu 9E. Mana ini teman-temannya 9E? Oke, 9E. Oke, Raihan Nugroho, terima kasih. Fatudin, Multifah, oke. Jempol terbaik untuk teman-temannya. Silakan kita hitung 1 2 3. Terima kasih 9E, bisa dimatikan kameranya. Kita ke 9F. Nanti akan kita evaluasi seberapa banyak tiap kelas yang gabung. Mana ini 9F? Kekuatannya mana ini 9F? Halo 9F, baru Widya Juli dan Farid Aditya. Silakan yang lain yang belum kita tunggu. Oke, sudah bermunculan. Ada Haura, ada Destian, ada Dewi Astuti, ada Septiani, ada Alista Istu, Feona, dan masih kita tunggu. Masih banyak ini yang muncul. Gilang, Budi, Rifana. Seperti teman-temannya tadi, 9F ya, jempol terbaik untuk teman-temannya pagi hari ini. Silakan kita hitung, nanti hitungan ketiga kita ambil dokumentasi. Oke, 1. Ayo, jempolnya 1, 2, 3. Oke, terima kasih 9F, bisa dimatikan kameranya. Kita beralih ke kelas 9G. Berapa banyak 9G pagi hari ini ya? Halo 9G, kita tunggu 9G. Ada berapa banyak 9G pagi hari ini yang bergabung? G ada Violeta, ada Rehna Alvira, ada Aura Anggaini, Bunga Fitri Aryani, ada Dio Langgeng, ada Wira, ada Niar Syahrini, ada Arin. Satu baru ber-8, 9 tambah Arya Syah. Kita tunggu yang belum bergabung 9G. Halo 9G. Ada Wida Prana yang baru saja muncul juga. Violeta, terima kasih sudah muncul. Masih kita tunggu 9G. Ada Sani yang juga nongol di sini. Terima kasih Mas Sani. Dan kayak teman-teman tadi, silakan jempol terbaiknya untuk 9G. Akan kita ambil dokumentasi jempolnya dulu. Nanti akan saya hitung dan kita ambil dokumentasinya. Oke, siap. Kita jempol dulu untuk 9G. Terbaik untuk 9G. Hitungan 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Terima kasih 9G dan kita terakhir ke 9H. Apakah 9H lebih banyak dari kelas lain akan kita lihat. Dan H ada berapa yang muncul pagi hari ini kita lihat ya 9H. Lalu ada Bunga, ada Dwi Wulandari, ada Marita, ada siapa ini? Adam Teddy, ya, ada Riki Putra, ada Alia Putri, Dwi Ayu Setia, ada Pak, nggak terlalu terbaca ini. Oke, Farisa Renjiro. Masih kita tunggu 9H, ada Riki Putra, ada Rajam Sif. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baru ber-11. Kita tunggu kekuatan 9H, apakah memang cuma ini 9H? Halo, ketua 9H siapa ya? Oke, baik. Ternyata baru 11 yang bergabung. Silakan lihat kamera. Jempol terbaik untuk 9H. Silakan. Oke, kita hitung 1, 2,
3 kita dulu, kita hitung 1, 2, 3. Terima kasih 9H. Sekarang semuanya dinyalakan dan pelajaran akan kita akhiri dengan dokumentasi bersama. Oke, silakan semuanya kamera nyala dan kita akhiri. Sip, terus sip. Wah, Raka sudah muncul di layar lagi ya. Senang ini kalau diajak meeting sepertinya. Raka, selain Pak Agus ada yang sudah ngajak meeting belum? Maaf lain. Berapa? Selain IPA sudah ada yang ngajak meeting seperti ini belum? Maaf lain. Belum ada. Oke, berarti semoga menyusul ya nanti yang lain. Oke, semuanya jempol untuk semuanya akan kita ambil dokumentasi ya. Jempol untuk semuanya kita ambil dokumentasi. Oke, senyum terbaik 1, 2, 3. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Demikian untuk pelajaran kita hari ini dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut akan kami sampaikan di kelas. Boleh meninggalkan meeting. Yuk, Mas, yuk. Senget tahu. Ya. Oke. Berkuy. Oke. Yang menyalakan mic sampaikan